teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Nah, di video kali ini aku bakalan membahas soal wawancara lagi teman-teman. Dan udah lama banget ya, sekitar 3 hari yang lalu aku terakhir upload video. Akhirnya aku bisa upload lagi. Dan tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ya baca ke soal nomor 1. Jika teman akrab Anda melakukan kecurangan absensi, maka Anda akan... Oke, apa nih yang bisa kita lakukan ketika ada teman kita yang melakukan kecurangan absensi, teman-teman? Kita lihat dulu opsinya satu persatu. Maaf banget kalau ada suara kendaraan di sini, emang berisik banget lagi rame-ramenya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Yang A, banyak rekan kerja lain yang melakukan, jadi membiarkannya saja. Nah, ini merupakan sikap yang membenarkan perilaku curang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini poinnya 1 ya, teman-teman. Kemudian yang B, menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan kecurangan itu. Oke, ini ada sikap pedulinya ya, teman-teman, yaitu dia masih menanya nih kenapa mereka masih ngelakuin kecurangan tersebut dan mencoba memahami kondisi teman terkait alasan tindakan atau perilakunya yang menunjukkan adanya kecurangan. Tapi ini bukan menjadi poin tertinggi ya, teman-teman. Kita lihat lagi apakah masih ada yang lebih positif dari yang B. Nah, jadi yang B ini aku kasih poin 3 dulu ya, teman-teman. Kemudian yang C, menoleransi perbuatannya karena baru kali pertama melakukannya. Oke, ini tuh merupakan sikap yang tidak tegas saat melihat kecurangan yang dilakukan oleh orang lain meskipun baru pertama kali. Jadi yang C itu poinnya 2. Kemudian yang D, mengingatkan dan menegurnya sebagai seorang teman. Nah, jadi sikap yang tegas dan peduli terhadap teman ataupun rekan kerja karena tidak lelah menegur dan mengingatkan bahwa kebiasaannya merupakan perilaku yang curang. Nah, jadi kalau misalnya ada teman kita yang curang, seperti itu, ditegur ya teman-teman, ditegur, diingatin, seperti itu. Jangan diomongin dari belakang ya teman-teman, itu nanti poinnya 1, kayak gitu. Nah, jadi untuk yang opsi D itu poinnya 4. Nah, untuk soal ini, jawaban yang paling tinggi itu adalah yang D. Lanjut kita ke soal yang nomor 2. Oke, lanjut ke soal nomor 2, kita baca bareng-bareng. Anda ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan. Maka, sebagai notulen, respon Anda adalah, oke, kita lihat dulu opsinya. A, memberitahu sahabat Anda di kantor tentang keputusan hasil rapat. Oke, yang A itu sikap yang tidak amanah saat diberikan tugas sehingga memiliki keinginan untuk menyampaikan hasil rapat kepada rekan kerja lain. Nah, jadi itu apa ya namanya, bocor ya teman-teman, nggak bisa jaga rahasia seperti itu. Nah, yang A itu poinnya kita lihat 2 ya teman-teman. Oke, kalau yang B, dengan bangga Anda akan menceritakan kepada rekan sejawat mengenai hasil rapat. Nah, ini tuh kurang lebih sama dengan yang A, cuma yang B itu dia lebih bangga teman-teman ya. Ini merupakan sikap yang ceroboh ataupun tidak terpuji karena menyampaikan hasil rapat atau kinerja kepada orang lain dengan tujuan dianggap yang paling tahu kayak gitu. Jadi ini tuh poinnya 1 nih, paling rendah. Kemudian yang C, tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang Anda. Oke, jadi di sini kita harus bersikap tegas ya untuk menjaga amanat yang diberikan atasan sehingga tidak membocorkan hasil keputusan rapat seperti itu, teman-teman. Jadi yang C itu poinnya adalah yang 4. Kita lihat yang D, berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. Nah, sikap yang berusaha untuk menjaga amanat yang diberikan serta berupaya untuk tidak membuka hasil keputusan rapat, teman-teman ya. Jadi kalau yang D itu berusaha menghindar ya. Kalau yang C tidak akan membocorkan. Jadi yang C itu sifatnya lebih tegas daripada yang D ya, teman-teman. Nah, makanya yang D itu poinnya 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, lanjut ya ke soal nomor 3, kita baca bareng-bareng. Seorang oknum HRD menawarkan bantuan kepada Anda untuk bisa diterima menjadi karyawan di perusahaan tempatnya bekerja dengan cara memberikan sejumlah dana tertentu. Jika menghadapi situasi ini, maka sikap Anda adalah, kita lihat lagi opsinya. A, meminta tawaran itu karena persaingan rekrutmen perusahaan sangat ketat. Nah, yang A itu sikap yang tidak percaya diri ya, teman-teman. Sikap yang tidak percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki sehingga mengharapkan cara curang sebagai satu-satunya jalan yang harus ditempuh untuk mendapatkan kesempatan, teman-teman. Nah, jadi yang A itu poinnya adalah 1, teman-teman ya. Kemudian yang B, meminta pertimbangan
orang tua dan pihak-pihak yang berpengalaman. Oke, kalau yang B itu sikap yang menunjukkan kemungkinan untuk menggunakan cara yang curang karena memperhitungkan peluang dan keuntungan yang didapatkan. Nah, dia kan tadi meminta pertimbangan nih dengan orang tua. Intinya dia pasti kayak yaudah pengen mencoba juga sebenarnya, cuman dia masih ragu seperti itu. Makanya dia nanya dulu nih sama uh, rekan kerabatnya seperti itu. Jadi yang B itu poinnya 3, teman-teman. Kita lihat yang C. Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum menggunakan cara itu. Nah, kelihatannya itu baik ya, kita mencoba dengan cara resmi, tapi setelahnya menggunakan cara itu. Nah, ini tuh sikap yang masih tergiur dengan cara yang curang, karena menjadikan cara tersebut sebagai alternatif yang digunakan untuk mendapatkan kedudukan yang diinginkan. Jadi yang C itu poinnya 2, teman-teman. Yang D, menolak tawaran itu karena Anda ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dari suap. Nah, ya jelas yang D itu poinnya 4 ya. Kenapa? Sikap yang berprinsip untuk menolak cara yang curang dalam proses rekrutmen pegawai karena merupakan perilaku yang tidak dapat dibenarkan. Nah, jadi yang poin 4-nya itu adalah yang D. Kalau mau lulus, ya belajar teman-teman ya. Jangan pernah tergiur dengan iming-iming harus dengan iming-iming orang tersebut bisa masukkan kita menjadi PNS ataupun P3K dengan membayar sejumlah uang. Nah, itu bohong, teman-teman. Kalau kalian mau lulus, ya harus belajar, persiapan dari jauh-jauh seperti itu. Dan satu lagi, kalau kalian merasa iri, jangan iri juga sama teman-teman. Kalau misalnya kalian gak lulus, tapi teman kalian tuh lulus, kalian harusnya tuh belajar dari mereka. Apa sih yang bedain mereka bisa lulus, kalian gak bisa lulus, seperti itu kan. Misalnya, mereka ternyata persiapannya lebih lama daripada kalian, seperti itu. Makanya lagi-lagi itu harus belajar dan persiapkan dari jauh-jauh hari seperti itu, biar persiapan kalian lebih matang dan nanti ujian bisa hasilnya memuaskan seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Banyak pegawai kantor yang tidak mematuhi peraturan tentang larangan penggunaan fasilitas internet kantor untuk keperluan pribadi. Melihat kejadian ini, maka sikap Anda adalah, kita lihat opsinya. A, jika hanya Anda yang mematuhi peraturan itu, maka percuma saja. Nah, yang A itu sikap yang tidak mendukung diterapkannya suatu peraturan dalam wilayah tertentu. Jadi dia tuh udah meng-underestimate dulu nih teman-teman ya, dengan kata-kata kalau cuma gue aja yang peduli, percuma kayak gitu ya. Jadi yang A itu poinnya 1, teman-teman. Kemudian yang B, Anda mematuhi peraturan itu dan mengajak pegawai lain untuk mematuhinya juga. Nah, ini tuh bisa jadi poinnya 4, teman-teman. Nanti kita lihat dulu ya opsi-opsi yang lain. Nah, yang B itu merupakan sikap yang konsisten untuk sepakat dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, juga aktif mengajak rekan kerja lain untuk melakukan hal yang serupa. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang C, Anda pun tidak akan mematuhi peraturan yang sangat sulit untuk dijalankan. Nah, yang C itu adalah poinnya 3. Sikap untuk berusaha sabar dan berusaha sebaik-baiknya untuk melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan ya, teman-teman. Jadi, yang C ini poinnya 3, teman-teman ya, karena yang terbaik itu adalah yang B itu, dia mematuhi walaupun sesulit apapun peraturan tersebut. Kemudian yang D, sebaiknya peraturan yang sulit harus diubah. Kalau yang D ini poinnya 2, sikap mengeluh yang menganggap peraturan yang disepakati terlalu ketat. Nah, seperti itu ya. Jadi nomor 4 ini poin tertingginya adalah yang B. Oke, kita next ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Jika atasan Anda menceritakan beberapa informasi yang cukup rahasia dan tidak semua karyawan tahu, maka sikap Anda adalah, nah ini tuh sama tadi dengan soal nomor 2 atau nomor 3 ya. Nah, kita langsung aja ya baca ke pertanyaannya. A, memberitahu teman kerja lain tentang informasi tersebut. Nah, kalau yang A ini ya cepu ya teman-teman, temannya itu. Jadi sikap yang ceroboh ya, karena membocorkan rahasia perusahaan yang semestinya tidak boleh diketahui orang lain sehingga tidak dapat dipercaya. Nah, ini poinnya 1 kalau yang A. Kemudian yang B, diam saja dan tetap bekerja seperti biasanya. Oke, yang B ini bisa jadi poin tertinggi ya. Nah, aku tulis dulu poin 4. Dan sikap yang dapat dipercaya karena dapat menjaga rahasia kantor serta dapat bekerja dengan baik tanpa merasa terganggu setelah mengetahuinya. Kemudian yang C, hanya bercerita kepada teman dekat Anda. Nah, ini tuh sikap yang masih kurang bisa menjaga amanat karena ingin mengkonfirmasi berita tersebut kepada pegawai, teman-teman. Jadi dia masih cepu nih ya, walaupun dengan teman dekat aja. Jadi yang C itu poinnya 3.
Kemudian yang D, hanya bercerita jika ada yang bertanya. Nah, yang D itu juga sikap yang berusaha untuk menjaga amanat yang diberikan, namun kurang aktif dalam menceritakan program tersebut. Jadi yang D itu poinnya 2, teman-teman ya. Jadi yang tidak cepu itu adalah yang opsi B, teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja 5 soal dari aku terkait soal P3K. Semoga bisa membantu persiapan kalian. Dan yang lagi persiapan, aku saranin banget untuk bergabung ke tryout Sobat P3K. Karena di sana kalian bisa melakukan persiapan lebih maksimal lagi. Mulai dari time management waktu, ya supaya kalian tidak kehabisan waktu saat ujian nanti. Dan buat kalian yang mau bergabung, aku udah cantumin linknya di description box aku. Selain dari tryout, aku juga punya kumpulan soal yang aku rangkum menjadi sebuah ebook, di mana sekarang ada edisi 1 dan edisi 2. Dan di dalam soalnya itu ada kumpulan soal teknis kebidanan, manajerial, sosio-kultural, dan juga wawancara serta pembahasannya, yang mana semua itu dalam bentuk soft file PDF, teman-teman. Jadi kalau kalian mau order, itu hubungi aja nomor WhatsApp yang udah aku cantumin di description box aku, dan juga tidak ada ongkir, teman-teman ya. Kenapa? Karena kita kirimnya via WhatsApp ataupun Gmail. Dan selain itu jangan lupa di follow akun TikTok aku yaitu Soal Bidan, dan aku udah cantumin juga di description box aku namanya. Dimana kalau misalnya udah 1000 followers yang mana udah bisa live TikTok, teman-teman, aku bakalan selalu ngadain tryout di live TikTok aku setiap harinya. Soalnya kalau di YouTube itu agak susah ya teman-teman, soalnya terlalu panjang seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau aku adain tryoutnya itu di live TikTok aja seperti itu. Jadi jangan lupa di follow biar cepet-cepet 1000 followers, teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf, dan terima kasih banget yang udah nonton, yang udah subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, sekian dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.